Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maulana di channel Coretan Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, saya akan membacakan cerita dari Aris Rizky Ardipa. Jadi, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Aku hanya anak desa yang waktuku terkuras di pekerjaan. Masalah jodoh, alhamdulillah, Tuhan masih mengutus jodohku untuk menjaga orang lain. Senggang waktu libur yang singkat, rasa-rasanya ingin melepas penat dengan mendaki gunung. Entah kenapa, para sahabatku susah, untuk kali ini aku ajak naik. Mungkin karena waktuku libur yang berbeda dengannya, atau malah terhalang kesibukan duniawi yang terus mengejar. Mungkin ini kode alam untukku memulai perjalanan sendiri. Oh iya, perkenalkan, namaku sebut saja Joy, agar terlihat keren. Kalau nama panjangku, Pak Ijo. Sudah ya, aku lanjut. Pagi ini, alat-alat yang beberapa bulan aku gantung di dalam lemari, aku keluarkan semua. Dari belakang, emak yang saat itu menyapu lantai menanyakan, "Mau kemana, Lek?" "Naik gunung, Mak," jawabku singkat. Ya, karena masih sibuk mencari dan mengintip perlengkapan yang terselip di bawah tumpukan baju kumal. Sendiri. Masih dengan gagang sapunya, emak menanyakan Arjuna imutnya yang sibuk di depan lemari kayunya. "Iya, Mak. Soleh aku ajak, katanya lagi banyak orderan. Apalagi si Ipul, kerjanya rodi, gak pernah libur. Mau nikah kayaknya." Kedua teman yang aku sebut itu sering naik denganku. Partner dan juga teman laknat. Gara-gara ajakan mereka membolos, emak dipanggil BK saat aku masih sekolah. Namanya juga teman laknat. Mau ujian malah membolos. Emak yang belum kelar membersihkan ruang tamu, tiba-tiba datang menghampiri dan bilang, "Jangan sendirian. Kalau bisa, ajak teman. Emak gak ngizinin kamu sendirian naik gunung." "Lah, terus sama siapa, Mak?" "Iya, Mak, nanti aku cari teman," jawabku. Nah, kalau ada teman kan, emak khawatirnya gak kebangetan. Sambil kembali meninggalkanku. Dalam hati aku mikir, ntar mau naik sama siapa? Kalau aku bohong sama emak, pasti aku nambah dosa. Aku bukalah sosial media. Kali aja ada teman di grup yang mau nanjak. Notifikasi dari Facebook memberitahu. Tanpa pikir panjang, aku buka. Dan ada yang ngeposting, "Hai guys, adakah yang mau nanjak sekarang? Aku sendirian nih dari kota." Tanpa aku komentarin, langsung aku kirim pesan ke dia via inbox. "Nanjak bareng aku aja. Kebetulan temanku pada gak bisa." "Emang kamu mau kemana?" "Aku mau ke Merbabu," jawabnya. Ya udah, bareng aja. Aku gak dapat izin sama emak kalau sendirian. Semoga dia mau. Sambil menanti jawabannya, aku manfaatin untuk lihat akun dia. Wih, ukti bro. Dalam hati, semoga dia mau dan uwan bersama. Tak berapa lama pesanku dibalas sama dia. "Oke kak, bertemu di basecamp ya." "Siap." "Minta nomornya biar mudah komunikasi." Pintaku sambil modus. Setelah itu dia memberi nomornya. "Itu kak nomorku," jawabnya. Setelah aku copy nomor dia ke kontakku, lanjut aku chat untuk menanyakan alat apa yang belum ada. Dalam hati bersyukur banget dapat kenalan dan teman nanjak baru. Namun aku belum tahu namanya siapa. Di akunnya saja hanya bertuliskan mawar hitam. Setelah chat dengannya, alat aku rasa udah cukup. Lalu aku keluar kamar bilang sama emak kalau udah ada temen. Aku kasih lihat chattinganku sama emak. Dan alhamdulillah di ACC sama emakku. Singkat cerita, aku sudah berada di atas motor. Semua alat sudah masuk dalam tas. Bahkan sarung kesayanganku sudah berada di dalam. Tak butuh waktu lama menuju base camp, tempat di mana aku sama Mawar berkencan. Pantat yang panas berteriak meminta aku untuk berhenti di depan warung kelontong. Untuk sekedar ngudut junam kesayangan.
Dari dalam tas, HP-ku bunyi lagu kesukaanku. Tanda ada telepon masuk. Bergegas aku membukanya. Ternyata yang nelpon itu Mawar. Dia mengabari kalau dia sudah hampir sampai, namun masih berhenti karena mau isi bensin. Aku yang sama hampir sampai base camp, lalu memberitahukan lokasiku sama dia. Ternyata dia berada di belakangku. Setelah aku bilang tunggu di toko ini, dia akan menyusulku. Pengasapan yang masih mengebul menemaniku membayangkan, bidadari ini apakah yang dikirimkan oleh Tuhan untukku? Belum selesai aku berimajinasi, bak jaka tarup. Motor metik dikendarai joki cewek menggendong tas melebihi besar badannya, berhenti di sampingku. Dengan menjulurkan tangan, dia menanyai apakah itu benar yang dia telepon barusan. Dengan gaya tampan, aku jawab benar. Wih bro, beneran gadis ini bidadari dari surga. Masya Allah, bening mak. Oke lah, lanjut cerita. Perjalanan kami ke base camp beriringan. Aku mengikuti dia dari belakang. Ini anak kayaknya udah sering naik gunung. Dilihat dari tas dan penampilannya. Mungkin nanti selama pendakian, aku bisa mendalami karakter Mawar ini. Tak lama, pintu base camp sudah terlihat. Motor aku taruh dan pelemasan otot bokong aku lakuin, gaya senam ala Mr. Ben. Sambil parkirin motor, Mawar ngajak aku bicara. Mas, sudah pernah lewat jalur ini? Tanya Mawar. Udah beberapa kali, sautku. Oke deh mas, mau langsung naik apa ngopi-ngopi dulu di warung itu? Kata Mawar. Ngikut partner baru, mau gimana? Sautku. Rehat bentar ya mas, sekalian ingat-ingat nanti ada yang ketinggalan apa enggak? Kata Mawar. Siap bosku, jawabku. Lalu kami menuju ke warung dan memesan 2 gelas kopi hitam tubruk. Di dalam warung, percakapan kami pun buyar ambiar pecah kemana-mana. Dan pikirku, ini anak rame juga walaupun baru kenal tadi pagi. Namun dia mudah akrab. Bahkan kami juga ngobrol dan bercanda sama pendaki yang ada di warung itu. Bakalan asik nih hari ini. Zuhur berkumandang. Panggilan untuk menghadapnya sudah terdengar. Aku pun berpamitan sama Mawar untuk ikut jamaahan di musola dekat base camp. Namun kata dia ngajak bareng katanya, biar nanti gak nanggung waktu sholat. Beberapa langkah kami sudah sampai di musola. Namun karena rokok yang belum habis, aku habiskan dulu sembari melihat pemandangan yang elok kala itu. Terlihat gagahnya Merapi dan Merbabu, yang puncaknya tertutup kabut. Baru asik menatap, aku pun disapa Mawar. Mas, gak sholat? Bentar, habis ngerokok dulu. Nanggung, kasihan mbak buruh linting kalau gak dihabisin. Jawabku. Ya udah. Dia langsung masuk ke dalam musola. Wajah ayu gadis ini terlihat dan mempesona jiwa fakir asmara ini. Sehabis tembakau terbakar, sampai dasarnya, aku menyucikan diri dan masuk ke dalam musola untuk memanjaria kepada Sang Pencipta. Selesai beribadah, kami pun jalan kembali ke warung untuk membayar dan juga mengambil tas kami yang tadi kami titipkan. Mas, lanjut naik ya, biar tidak kemalaman, pinta dia. Iya, alat-alatmu gimana? Logistik dan bekal cemilan? Tanya aku memastikan. Udah mas, komplit, namun belum aku packing. Kan nanti setelah registrasi dicek lagi sama petugas. Sambil mengambil tas. Pengalaman ya, hahaha. Dia hanya tersenyum mendengar jawabanku. Di pos registrasi, kami isi formulir. Setelah aku isi, briefing oleh petugas, dan cek yang kami bawa, kami pun nge-packing semua yang ada. Akhirnya aku bawa sebagian aja, aku gak bawa banyak barang soalnya, kataku. Iya, ini yang 2 aku bawa untuk persediaan minum nanti di jalan, saut Mawar. Sedikit mengenyitkan dahi, dalam hati berkeyakinan gadis ini sudah pengalaman naik gunung. Biasanya untuk masalah logistik apalagi air, para wanita anti menggendongnya karena menambah beban di pundaknya. Namun Mawar dengan enteng menjawab membawa 2 botol. Ya, logistik kami bagi. Walaupun tenda kami bawa masing-masing, namun untuk mengefisienkan tempat, 4 botol air aku yang bawa. Peraturan di gunung memang mewajibkan 1 orang membawa minimal 2 botol air minum, karena tidak adanya mata air di perjalanan. Packing selesai, kami pun berdoa.
Dan bismillah, langkah kaki kami mulai menapaki jalur. Awal pendakian kami isi dengan obrolan hangat, mengingat aku lagi kenal dengan Mawar. Namun dari langkah kaki dia, aku sudah yakin kalau dia ini penghobi outdoor, langkah konsisten dan pengaturan napas yang mumpuni. Aku berharap pendakian kali ini tidak ada insiden seperti dulu, saat aku bersama Soleh dan Ipul. Yang ngajak satu cewek, malah kami yang kerepotan menangani teman cewekku yang saat itu kram di kaki. Pos 1 kami telah tiba, jam 2 siang break sebentar. Kebiasaan ngemilku tak terlupakan dengan kacang polong, asin, gurih yang sudah aku tali di tas. Mulutku bergerak tak henti-hentinya. Tidak malu, Mawar juga sesekali meminta untuk teman mulutnya. Perkenalanku mulai mendalam. Gadis ini dengan santuy menceritakan tentang dirinya. Dugaanku anak ini salah satu anggota komunitas. Ternyata benar. Di kuliahnya, dia mengikuti komunitas pecinta alam. Sudah beberapa gunung yang dia tapaki, solo hiking maupun rombongan. Tak lama pun aku juga bercerita tentang keseharianku. Sampai-sampai kami bercerita tentang kesendirian tanpa pasangan beberapa tahun belakangan. Wih, dia jomblo. Asik mengobrol, langkah kami diawasi penguasa hutan ini. Dari atas dahan pohon terlihat pergerakan yang mengikuti langkah kaki. Dia santuy namun juga waspada. Dia berkata, "Mas, hati-hati sama cemilanmu. Nanti diambil mereka loh," kata Mawar. Ah iya, memang kera mengincar kacang polong yang menggantung di tas depanku. Mereka tahu kalau yang tergantung ini makanan. Seperti agen 007, dengan segala peralatan canggih, mereka mengamati, mengintai dan mencari waktu lengah untuk mengambilnya. Siap, aman kok, jawabku. Terjal jalur yang kami lalui membuat pinggang sudah minta rebahan. Beban tas yang aku bawa ini lumayan beratnya, karena tas yang awalnya berisi tenda dan kelengkapanku, sekarang tambah air 4 botol yang utuh. Langkah kaki mulai melemah. Dari depan, Mawar sesekali menengok. "Capek mas? Atau break?" Dengan malu aku jawab, "Ya, break dulu. Di depan untuk ambil napas." Walau kejantanan ku pertaruhkan, demi keamanan dan keselamatan pribadiku, aku tidak egois menutupi. Bruk! Keril aku lepas, punggung yang tadi panas, serasa berteriak, "Aku bebas!" Namun perjalanan masih panjang. Mawar yang berdiri di sampingku masih dengan kesibukannya mengemil. "Fisikmu bagus juga," sanjungku ke dia. Dengan senyum dan melirikku, dia bilang, "Sama sih pegel, tapi punya aku lebih ringan dari yang kamu bawa mas. Semua logistik kamu jadikan satu di tas kerilmu." Aku dengan menghidupkan rokok menjawab, "Ya, kan aku lihat kamu juga. Kita bagi peran lah dalam tim. Logistik aku yang bawa. Kamu bawa cemilan juga." "Hehehe, iya mas. Iya, nanti kira-kira kita mau ngecamp di mana?" kata Mawar. "Aku ngikut saja mau di mana. Sabana 1 oke, atau Sabana 2 juga lebih oke." "Ini sudah mau asar, mana mungkin kita sampai Sabana 2. Aku gak suka mas jalan malam," kata Mawar. "Lah, kenapa? Bawa senter kan?" sautku. "Bawa, namun ya gitu deh, aku peka sama gituan." "Wah, spesial dong kamu," sautku. "Kata orang sih aneh, namun buatku anugerah," saut Mawar. Panjang lebar kami ngobrol di jalur. Sebatang rokok yang aku hidupin tersisa busa yang sudah aku masukin ke dalam botol. Aku ajak dia lanjut jalan, karena pos 2 bentar lagi sampai. Di pos 2, kita rehat sambil bergantian menunaikan asar. "Mari mas, mari mbak. Permisi mas, permisi mbak." Kalimat sapaan pendaki yang turun saat itu. Walau sebetulnya kami naik tadi ada beberapa rombongan yang sudah duluan, namun kami belum bertemu dengan mereka. Dan yang di belakang kami pun belum juga sampai. Andai kami bisa menyusul atau disusul rombongan lain, pasti akan ramai perjalanan menapaki hutan merbabu. "Mas, kamu gak takut nanjak sama aku?" Kaget dengan pertanyaan Mawar, aku mengenyitkan dahi. "Takut kenapa?"
Tadi kamu makan kacang polong kan? Bukan makan batu. Tadi kamu minum kopi kan? Bukan minum air aki. Sahutku. Ya iyalah. Apa iya minum air aki? Sakti enggak, mati iya. Gini loh mas, teman-temanku pada ngucilin aku karena aku sering ngobrol sendiri. Kata Mawar. Iya, tadi kamu ngobrol itu sama siapa? Aku di belakangmu, sedikit mendengar bisikan-bisikanmu. Namun aku fokus ke jalur, jadi gak ngeh. Aku kira kamu lagi nyanyi, sautku. Hehehe, gak lah mas, nanti saja aku cerita. Gak enak dianya masih di sini. Kata Mawar. Siapa? Dengan tengok-tengok aku melihat, namun hanya pepohonan yang ada. Ya udah, lanjut lagi yuk, keburu malam, kata Mawar. Oke, sautku. Kaki melangkah lagi, masih dengan formasi Mawar di depan dan aku di belakang. Jalan kami susuri lagi. Singkat cerita, harapan tidak bertemu malam hanya ekspektasi yang sulit menjadi realita. Di atas pos 3, kami sudah hampir maghrib. Pencahayaan matahari sudah meredup. Kita putuskan break dan maghrib di samping jalur. Ketika aku menggelar flysheet untuk alas sholat, Mawar membuka tasku, entah mau apa. Namun agar waktu cepat berlalu, aku segera tunaikan panggilan empunya jagat untuk menghadapnya. Setelah selesai, aku palingkan wajah, melihat 2 gelas kopi panas sudah tersedia. Mawar yang melihat sekitar, aku panggil untuk gantian, dia yang menghadap. Dalam hati, rasa suka timbul. Betapa romantisnya bila pagi subuh setelah sholat sudah disediakan kopi seperti ini. Hayalan menemani menghabiskan kopi buatan Mawar. Tak lupa, sebat terbakar di ujung mulut. Membelakangi Mawar, aku menatap langit yang begitu eloknya. Tidak tahu kenapa, aku suka berhayal dan menatap langit. Dari belakang Mawar mengajak bicara. Mas, ekspektasi yang tidak menjadi realita ya, bertemu malam akhirnya, kata Mawar. Gak apalah jalan malam, dengan ritme seperti ini tadi, gak bakalan sampai tengah malam kita sampai di camp area, sahutku. Iya, dudukmu sedikit kesini aja ya, kata Mawar. Emang kenapa, sahutku. Yang punya liatin kamu mulu tuh, kayaknya terganggu tempatnya kamu dudukin, kata Mawar. Hah? Tercengang aku mendengar jawaban Mawar. Sambil menggerakkan bokong menuruti apa yang diperintahkan. Aku sedikit merinding kala itu. Assalamualaikum mbah, ngapunten. Hanya itu yang bisa aku ucap. Dengan ketawa, Mawar menutup senyumnya menyeruput kopi yang dia buat. Aku tanya sama dia. Siapa? Udah, jangan ditanyain. Yang penting dia gak melotot lagi, kan beres, saut Mawar. Kamu indigo ya? Tanpa menjawab, dia hanya menggerakkan alis ke atas, menandakan iya. Spesial juga nih orang. Tapi tak apalah, biar nanti aku bisa belajar sama dia tentang alam lain. Batinku berkata. Mas, lanjut yuk. Kelamaan duduk dingin, kata Mawar. Oke, rokokku sudah habis juga, kataku. Sambil menata kompor, setelah selesai dan sampah aku selipkan ke tas. Kami lanjutkan perjalanan. Kali ini jarakku sama Mawar hanya 3 langkah. Sesekali Mawar mengobrol dengan teman yang tidak aku lihat. Bahkan, sesekali dia minta aku untuk melipir. Padahal jalannya luas, namun kata dia, di situ ada Anu. Ya, mau gak mau harus ngikutin demi keselamatan kami juga. Perjalanan malam ini entah mengapa malah asik. Bukan karena aku bersama bidadari, namun lebih ke tiap perjalanan Mawar bercerita ini itu. Dalam hati, Mawar dikucilkan karena keanehan yang dia punya. Kepekaan mata batinnya membuat risih orang normal lainnya. Pada saat hampir sampai Sabana 1, dia berhenti. Bahkan dia tidak omong secuil kata pun. Aku di belakangnya mencoba memegang pundaknya, dan dia menoleh dan tersenyum. Terus melanjutkan jalan. Aneh memang, namun aku perlu belajar dengannya. Sesampainya di Sabana,
Tenda-tenda sudah banyak yang terbuka. Beberapa dari pendaki duduk di depan menawari kami untuk mampir ngopi. Namun kami hanya menyapa dan tetap melanjutkan perjalanan. Target Mawar di Sabana 2. Tanjakan demi tanjakan yang kami hadapi tidak menjadikan rintangan kala itu. Apalagi Mawar juga dengan enteng melibas semua yang tanjakan terjal yang ada. "Mas, kamu gak risih sama aku?" kata Mawar. "Risih kenapa?" sautku. "Dengan sikapku ini," kata Mawar. "Biasa aja sih, itu kelebihanmu kan?" sautku. "Ya kali risih, itu di depan sudah Sabana 2 mas. Kita dirikan tenda di sana ya," kata Mawar. "Iya, siap aku mah," sahutku. Tanjakan bukit sudah kami lalui. Dari jauh, mataku melihat beberapa tenda sudah berdiri. Aku pun mengamati lokasi mana yang kiranya tepat untuk mendirikan 2 tenda dan aman dari terpaan angin gunung. Ya, walaupun kami hanya berdua, kami membawa 2 tenda. "Di sini mas, kayaknya datar," kata Mawar. "Oke, bentar," sautku. Tas aku taruh dan aku cek sekeliling untuk memastikan keamanan tempat kami menenda. "Bagus nih tempatnya, besok pagi bisa lihat sabana di bawah," kataku. "Iya, aman juga di sini," saut Mawar. Dahiku mengenyit lagi, namun dibalas Mawar dengan senyum sambil membongkar tasnya, mengeluarkan isi di dalamnya. Pertama aku bangun tenda Mawar. Dia cekatan membuka kompor dan merebus air untuk buat kopi. Setelah itu, dia membantu aku membangun tendanya. Setelah berdiri, ganti tasku aku bongkar, isi botol air yang aku gulingkan semua, dan tenda aku keluarkan. Tenda kami berdiri, matras, sleeping bag sudah di dalam, dan kopi pun sudah terseduh. Aku pun membuka flysheet untuk alas kami di depan tenda. Ya, flysheet tidak aku pasang untuk melindungi tenda dari angin. Karena malam itu Tuhan memberi malam yang tenang. Di antara tenda kami ada ruang dan ruang itu aku gunakan untuk sholat. Karena Isya aku masih di jalan. Setelah beribadah, kami pun duduk bercerita saling mengenali di sambil memasak karena perut yang kosong. Masakan kami sudah matang. Sop ras royco super istimewa dan nasi yang panas made in Mawar mengguncang mulut. Masih dengan bercerita, aku bertanya ke dia dan dia bertanya ke aku. Malam itu uwu-uwuan kalau bahasa anak sekarang. Ternyata tujuan Mawar memposting di grup itu karena dia keluar dari komunitasnya. Ya, keanehan Mawar Indigo ini yang menyebabkan banyak teman-temannya yang risih dan takut akan sikapnya. Kasian juga menurutku. Setelah selesai, kami duduk-duduk di depan tenda menatap jauh ke cakrawala dan berbagi kisah. Dari sini aku tahu Mawar anaknya asik, supel, mudah akrab. Kedepannya semoga masih bisa naik gunung bersamanya. Pintaku dalam hati. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mataku rasanya sudah berat. Aku pun berpamitan tidur duluan. Dia pun mempersilahkan. Katanya, "Duluan saja mas, aku masih temu kangen." Temu kangen sama siapa? Penghuni sini atau kondisi alam sini? "Ah, terserah kamu lah War. Aku mau tidur," gumamku dalam hati. Serut berubah menjadi kepompong. Dingin yang tak begitu. Lumayan hangat di dalam kepompong ini. Dari luar aku mendengarkan Mawar masih asik dengan dunianya. Kadang dia seperti ngobrol, kadang juga dia seperti bernyanyi. Keanehannya membuat aku semakin penasaran. Aku malah tertidur. Kerusuk-kerusuk, plastik tempat sampah aku seperti ada yang mengorek-orek. Aku coba tengok dan keluar tenda. Loh, banyak orang. Siapa mereka? Mawar masih santuy duduk di depan tenda, mengobrol dengan orang-orang ini. Dia melihatku dan menyapa. Mas, sini." Dengan masih bingung aku bergabung sama dia, duduk di sampingnya. Yang ada di hadapanku bukan sosok pendaki, namun orang-orang biasa. Tua, muda, anak kecil. Bahkan ada ibu-ibu yang menggendong anaknya. Mawar di situ seperti Bu Lurah yang memberi wejangan dan cerita ke mereka.
soal dunia luar. Aku terdiam mendengarkan ceritanya. Mereka yang di hadapan kami seperti mendengarkan dongeng penghantar tidur. Kadang mereka ikut sedih bila yang diceritakan Mawar kisah menyedihkan. Kadang ketawa bila yang diceritakan Mawar ini cerita yang lucu. Dalam hati, ini siapa? Manusia atau bukan? Baru pertama kali aku melihat ada orang selain pendaki di sabana gunung ini. Mawar sesekali menengokku. Dia tersenyum dan memanggukkan kepala. Apakah ini gaib? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Sejak kapan aku bisa masuk dunia mereka? Pertanyaan ini selalu berputar dalam kepala. Namun tak sekelumit kata keluar dari mulutku. Aku hanya duduk di samping Mawar dan mendengarkannya bercerita. Ada kejadian di saat tetangga tendaku ramai. Salah satu orang kayaknya mau buang air kecil dan mereka membuat kegaduhan dengan volume suara yang keras. Secara bersamaan, mereka yang di hadapanku menengok ke arah tenda itu. Dari raut wajahnya, seperti marah terganggu akan keramaian yang mereka lakukan. Namun lagi-lagi Mawar dengan lembut menceritakan kejadian lucu. Dan mereka kembali tak menghiraukan tenda sebelah. Lebih fokus kembali mendengarkan cerita dari Mawar. Karena kebelet pipis, aku pun membisiki Mawar untuk mencari semak. Dia pun menunjukkan di mana tempat yang aman untukku buang hajat. 5 langkah di belakang tenda. Setelah aku selesai membuang hajat, aku kembali ke depan tenda. Namun, hanya Mawar yang duduk. Mereka sudah tidak ada. Aku terengah-engah kebingungan. Udara dingin dini hari tidak aku rasakan. Aku hampiri Mawar dan bertanya, "Di mana mereka? Apakah aku berhalusinasi?" Tengok-tengok aku cari tidak ada. Padahal baru beberapa menit aku tinggal. Mawar mendekat dan plak. Pipiku ditampar olehnya. "Sakit gak mas?" "Bukan sakit lagi. Perih tamparanmu," sautku. "Hehehe, berarti nyata kan?" kata Mawar. Aku masih bingung dengan jawaban Mawar. Aku coba duduk di tempatku semula sambil menyebat dan Mawar memasak air untuk membuat teh. Di sela itu dia bercerita siapa mereka. "Mereka itu jin di sini," kata Mawar. "Kok seperti manusia, bahkan seperti orang kampung gitu," sautku. "Bukannya jin itu seperti kita, beranak pinak." "Nih mas tehnya," kata Mawar. Aku yang masih gagal paham dijelasinlah sama Mawar. Bila tadi yang di hadapanku adalah gaib yang ada di sekitaran tempat itu. Salah satunya adalah yang melototi aku di bawah ketika break maghrib. Mereka datang karena mereka senang kalau Mawar ke sana, memberi permen dan bercerita tentang kehidupan manusia. Ya, sama dengan kita, mereka penasaran dengan manusia. Sama halnya kita penasaran dengan dunia mereka. Saat ada salah satu tenda yang gaduh, mereka menatap tajam. Mereka terganggu. Dongeng yang mereka nanti diganggu oleh suara keras. Aku tidak bisa melihat mereka. Tapi tadi kenapa bisa? Dengan santai Mawar menjawab, "Mas, kamu tidur dan terbangun, mata batinmu terbuka sendiri. Itu alami. Ketika manusia tertidur dan terbangun secara tak sengaja, manusia terbawa di dua dunia. Dan saat itu kamu melihat keluar. Nah, itu kamu bisa melihat." Dengar jawaban Mawar, aku sedikit takut. Aku belum siap melihat macam rupa yang tidak jelas. Namun Mawar meyakinkan kalau itu hanya sesaat dan akan tertutup dengan sendirinya. Aku bingung. Aku gak ngerti. Aku gak paham. Teh di gelas sudah tandas, rokok tinggal busanya. Jam tangan masih menunjukkan pukul 3 pagi. Namun Mawar masih dengan segala cerita gaibnya. Aku ajak dia tidur agar esok kita bisa summit ke puncak. Namun dia bilang gak bisa tidur katanya. Malah ngajak untuk summit ke puncak, menanti matahari terbit. Aku pikir-pikir, boleh juga summit menanti matahari terbit di puncak triangulasi. Dia pun menghidupkan kompor lagi dan memasak mie instan untuk sarapan kita. Entah tadi aku tidur berapa jam, namun aku lihat Mawar tidak ada kantuknya sedikit pun. Mie sudah matang, kami pun makan dan prefer untuk melanjutkan pendakian ke puncak.
Barang yang tidak kami gunakan, kami tinggal di tenda masing-masing. Hanya jaket, senter, dan satu tas keril yang aku bawa untuk tempat matras, kompor, mie instan, sama air bila nanti pengen ngopi. Jam 3.30 pagi, kami lanjutkan ke puncak. Masih sama seperti tadi formasinya, hanya saja Mawar tidak menggendong tas. Beban yang aku bawa sudah enteng, langkah kaki semakin ringan karena perut sudah kenyang. Selama perjalanan ke puncak, meniti sabana, bila siang pasti elok lagi. Terus Mawar seperti mengucapkan permisi atau menyapa di tempat kosong. "Mas, lihat," kata Mawar. "Enggak," sahutku. "Ya udah, berarti sudah kembali normal," sahut Mawar. "Aku gak tahu yang kamu maksud," kataku. Dengan senyum manisnya, dia meninggalkanku 3 langkah di depan. Tak terasa kaki melangkah, jam sudah menunjukkan pukul 4.30 pagi. Aku tanya ke Mawar, "Kita break subuhan atau lanjut?" Kata dia lanjut saja, mengingat bentar lagi puncak dan bisa rehat sekalian subuhan di puncak. Tak banyak cerita di jalur ke puncak ini. Dan kami pun sampai di puncak triangulasi tepat jam 5 kurang. Aku pun meletakkan tasku dan duduk. Di sisi lain, Mawar terus duduk dan sujud entah apa yang dimaksud. Namun mungkin saja dia mengucap syukur telah sampai di puncak gunung merbabu ini. Dari bawah, banyak rombongan dengan sorot lampu menuju ke arah kami. Banyak juga yang mengejar matahari terbit. Tak aku hiraukan, matras kembali terbuka. Dengan kompas aku arahkan ke kiblat. Membuka sarung tangan dan bertayamum di tugu, aku lakukan untuk bersuci menghadap pemilik jiwa raga. Lagi-lagi Mawar dengan kesibukannya, membuka tas dan mengambil kompor. Setelah selesai, aku bersua di subuh itu. Kopi panas sudah tersedia. Bergantian dengan Mawar untuk menghadap Tuhan. Seruputan kopi dan kepulan udut junam di puncak menanti kemunculan matahari di ujung timur nirwana. Tak lama berselang, Mawar membawa matras yang tadi aku gelar untuk kita duduk bersama, menikmati matahari terbit dengan secangkir kopi ditemani bidadari. Rasanya aku ingin segera turun dan memamerkan kepada emakku tercinta. Di sini, aku kembali bertanya ke dia. "Kamu semalaman tidak tidur?" kataku. "Aku tidak bisa tidur, Mas," saut Mawar. "Terus, fisikmu gimana kalau tidak tidur?" kataku. "Paling nanti setelah turun dari sini aku tidur. Setelah bangun, baru turun ke bawah. Kamu keburu waktu gak, Mas?" kata Mawar. "Enggak sih, aku juga mau tidur bentaran. Santai kok aku," kataku. "Ya, kebiasaanku seperti ini. Kalau di gunung, yang membuat teman-temanku enggan naik sama aku," saut Mawar. "Oh, gitu ya," kataku. "Ya begini, Mas, aku aneh," kata Mawar. "Iya aneh, namun spesial untukku. Dia unik, bahkan baru pertama aku mengalaminya." Di belakang kami riuh pendaki yang sampai di puncak, saling sapa dan tanya-tanya. Namun aku sama Mawar tidak beranjak dari tempat kami, duduk menatap ke timur matahari terbit. Banyak yang mengabadikan dengan video atau foto. Namun kami hanya duduk dan memegang gelas kopi yang mulai mendingan. "Kamu gak foto-foto?" kataku. "Lebih indah dilihat dengan mata daripada dengan lensa," saut Mawar. "Iya, nikmati dengan mata, terus hati, untuk kita mawas diri, betapa kecilnya kita di dunia," kataku. "Benar, Mas," kata Mawar. Indah pesona pagi itu, menikmati panorama yang diberi Tuhan dengan cara yang sederhana, namun penuh makna. Dari sini, aku belajar akan kehidupan lain selain duniaku. Matahari telah naik, aku ajak untuk menikmati sekeliling dan menyapa pendaki lain. Namun Mawar ngajak aku untuk ke puncak Genteng Songo. Aku iyain, walaupun menuju ke sana harus turun dari puncak ini, berjalan lagi dan naik lagi. Namun oke lah, 3 puncak sekalipun aku siap menemenin dia. Jam 6 pagi mulai meninggalkan triangulasi dan menuju Genteng Songo. Sesampainya di Genteng Songo, dia lagi-lagi sujud syukur. Mungkin itu ritualnya. Oke lah. Sebat dulu, udut dulu. Hanya udut yang menemaniku menatap karya pencipta.
Mawar mengambil HP-nya dan meminta untuk dipotoin. Yah, namanya sudah cantik. Bagaimanapun posenya, tetap cantik. Mas, aku fotoin, kata Mawar. Enggak lah, aku gak suka foto-foto. Ya, emang aku gak suka dipoto. Entah kenapa, malu aja, kataku. Puas di sini, jam 8:30 aku ajak turun. Mengingat kepala sudah panas oleh matahari. Kami pun jalan turun. Saat turun, dia berhenti dan bilang, mikir ke semalam, jalur yang kita lalui kayak apa? Kata Mawar, yang kayak di bawah itu, naik bukit-bukit itu, kataku. Iya, kalau kita niat pasti sampai. Walaupun bila dilihat begini, kita mikir-mikir bila naik lagi, kata Mawar. Gunung ini memberi kerinduan, sautku. Lanjut jalan, kami menuruni bukit demi bukit. Tanjakan-tanjakan yang tadi pagi kita susah payah lewati, kini susah payah lagi kita turuni. 1 jam kita sampai di tenda. Teh lagi, Mas. Tawaran Mawar memberiku teh manis. Seruput lagi, udut lagi, dan cerita lagi. Walaupun banyak pendaki yang lewat, namun entah kenapa Mawar selalu mengisi kekosongan dengan cerita-ceritanya. Setelah udut habis, aku pun pamit masuk ke dalam tenda untuk tidur. Mawar juga dan menanyakan mau turun jam berapa. Aku hanya ngikut, jadi waktu biar dia yang atur. Alarm biar dari HP-nya aku minta dibangunin saja. Bruk, bruk, bruk. Banyaknya langkah kaki dan obrolan di depan tendaku membangunkan tidurku. Aku dengar dari tenda sebelah tidak ada suara. Mungkin Mawar masih tertidur karena semalaman dia mendongeng. Pegal di pundakku rasanya ingin segera dilemaskan. Walaupun sudah siang di jam tanganku. Jam 2 aku buka pintu tendaku. Suhu sejuk siang di Sabana 2 dengan keramaian pendaki yang naik dan turun. Di sebelah tenda kami, ada pendaki yang membangun tenda. Salah satu cowok menyapa aku ketika aku keluar dari tenda. Mau naik apa turun, Mas? Katanya. Turun, Mas. Subuh tadi sudah di puncak, kataku. Badai gak, Mas? Sahutnya. Alhamdulillah, enggak, Mas. Namun tetap dingin, sahutku. Iya sih, Mas. Berapa orang, Mas? Katanya lagi. Berdua, Mas. Ini yang satu masih di dalam tenda, sautku. Berdua, membawa 2 tenda, Mas, kata pendaki tersebut. Iya, Mas, dia cewek, gak enak juga kalau 1 tenda, kata aku lagi. Wih, banyak keren gendong tenda, sautnya. Bandel orangnya, hehehe, dan kami pun isi obrolan dengan hangat. Tak berapa lama, mungkin mendengar obrolan kami, Mawar keluar tenda. Dan ternyata lupa mengatur alarm dan meminta maaf telah teledor. Namun untukku buat apa meminta maaf, toh juga sudah bangun. Karena belum zuhuran, aku pun beribadah. Kompor yang sudah memasak air di panci aku tinggal. Setelah zuhur kopi sudah terseduh. Terima kasih Mawar, sapaku. Dengan senyum, dia duduk dan meminum kopi, sembari mengumpulkan nyawanya. Lucu, cewek kalau baru bangun. Gak kayak di film-film langsung kelihatan fresh. Namun ini tetap saja kumal. Pundak yang pegal aku coba lemaskan dengan bersenam di dekat tenda. Karena tempat yang lapang, aku manfaatkan untuk jalan-jalan keliling, sekadar melepaskan otot kaki yang tadi aku pakai tidur. Dari jauh aku lihat Mawar menyembah Tuhannya dengan rukuh yang selalu dia gulung kecil dan selalu ada di tas lempangnya. Oh Tuhan, taatnya dia menghadapmu. Bila dia kau tuntun untukku, satukanlah kami. Ucapku saat melihat dia menghadap kiblat. Pikiran dan rasa itu aku buang dengan junam yang ready di kantong. Udut-udut melihat pemandangan dan melemaskan otot. Aku lihat lagi, Mawar masuk tenda dan merapikan sleeping bag sama baju gantinya. Dia nyicil packing. Aku hampiri dan tanya. Katanya biar cepat. Toh juga sudah tidak kepakai. Lalu dia bilang, bila tenda yang dia pakai dibongkar saja. Untuk cepat ketika nanti kita packing turun. Aku bantu dia membongkar tendanya dan nge-packing ke dalam tas kerilnya. Masih dengan seduhan air panas. Dia mengobrol dengan pendaki di sampingku tadi.
Aku manfaatkan untuk packing alat-alatku dan tendaku. Semua sudah beres. Sampah dan botol kosong sudah aku gulung dalam tas sampah yang aku sediakan. Kopi yang masih tersedia, aku seruput pelan-pelan untuk saku menuruni gunung ini. Perkiraanku di jam segini, setidaknya nanti maghrib atau jam 8 malam kita baru sampai base camp. Mawar yang sudah di sampingku membantu membersihkan sisa logistik dan memaksimalkan di tasnya. Ada beberapa sisa makanan yang daripada terbuang kami kasih ke pendaki di sebelahku. Tas sudah digendong, kami pun berdiri dan sejenak berdoa untuk perjalanan kami turun sampai rumah dengan selamat. Dengan bismillah, langkah kami mulai. Tas yang ada di pundak sudah berkurang bebannya, berbeda saat berangkat. Formasi masih sama, Mawar di depanku. Aku tanya ke dia, apa berat tasnya? Katanya sudah ringan. Oke, berarti aman. Menuruni bukit yang terjal. Jalan turun di depan bisa dikata curam, tidak ada vegetasi atau pohon untuk kami berpegangan. Tumpuan langsung ke dengkul dan engkel. Maka kami meniti dengan pelan agar aman menuruninya. Perjalanan turun ke Sabana 1, kami lewati dengan mudah. Kami lanjut jalan dan tidak break di Sabana 1 ini, turun lagi dan lagi. Bila susah dan licin, aku ajari Mawar untuk membalikkan badan. Jadi tangan bisa memegang batu atau tanah untuk pegangan, biar tidak terpeleset. Walau berat, kami lewati dengan hati-hati. Sambil berjalan, Mawar tertawa mengingat bagaimana kita semalam menaikinya. Walaupun tergopoh-gopoh, bila sudah ada niat pasti terlewati, jawabku. Jam menunjukkan pukul 4.30 sore, kami masih di pos 3, break untuk rehat dan juga asar. Bergantian kami sholat. Kali ini tidak ada kopi panas atau teh yang terseduh, karena kami sudah kebanyakan minum dan kenyang. Sebat jenamku sudah tandas tinggal busa. Botol jin sudah penuh dengan busa puntung rokok dan bungkus permen. Langkah kaki kami lanjutkan. Nanti kita ketemu malam lagi, sautku. Hahaha, iya, pasti antara pos 1 ya, kata Mawar. Bisa-bisa nanti teman-temanmu ikut, kataku. Enggak mas, mereka gak ngikut kok, kata Mawar. Singkat cerita, kami sudah di bawah pos 2 ketika berkumandang maghrib sayu terdengar dari jauh. Break dan seduh teh di samping jalur yang lumayan landai, kami gelar matras untuk tempat kita menghadap kiblat lagi. Selesai aku, gantian Mawar. Dan lagi-lagi, sebat junam aku kebulkan. Mantap. Setelah selesai kami duduk-duduk di rimbunan hutan. Namun Mawar bertingkah biasa. Aku kira teman-teman gaibnya nongol dan memintanya bercerita lagi. Malah saat ini, dia ngobrol-ngobrol denganku seperti saat kami berangkat. Kopi sudah habis, kami lanjutkan jalan. Trekking malam menuruni gunung serba hati-hati. Karena lelah, banyak terjadi kecelakaan dan terpeleset. Namun untuk Mawar, hal itu sangat mudah dia lalui. Pos 1 terlewat, dan di bawah pos 1, aku dikejutkan dengan putih-putih di samping pohon. Namun Mawar hanya bilang, jangan dilihat, nanti dia naksir aku. Lah, kok bisa? Kata dia, Mbak Unti agresifnya kalau sama cowok. Baru tahu aku. Namun ya udahlah, aku ngikut Mawar saja. Yang mungkin dulu kuliahnya ambil fakultas alam gaib. Hahaha. Tak ada cerita di perjalanan turun dari pos 1. Tepat jam 7 malam aku sampai di base camp. Alhamdulillah. Di base camp kami tidak terlalu lama. Takutnya nanti kalau kemalaman di jalan. Soalnya Mawar cewek, nyepeda sendirian. Kami putuskan langsung balik ke rumah. Masih seperti tadi, motorku di belakangnya. Beberapa menit perjalanan, Mawar belok ke warung lesehan untuk mentraktir nasi goreng. Sudah hampir kota, jadi aku iyakan. Di situ kami makan dan lagi-lagi keunikan gadis ini keluar. Ada orang gila duduk di seberang jalan. Dia melihat dan spontan memesan nasi goreng yang dibungkus dan minum. Dia kasihkan ke orang gila itu. Kata Mawar, dia mungkin lapar. Namun dia gak bisa ngeluh seperti kita manusia yang mengaku waras. Jelek dengar jawabannya. Spesial juga gadis ini. Makan selesai, kami lanjutkan pulang. Sesampainya di persimpangan kota, kami berpisah dan aku ke arah rumahku. Tepat jam 11 malam aku sampai di rumah. Aku chat Mawar dan dia bilang juga sudah sampai rumah. Alhamdulillah.
Aku dan Mawar sudah beberapa kali menaiki gunung di Jawa Tengah, terkadang bersama Ipul dan Soleh, dan tak jarang juga kami berdua. Berawal dari mendaki gunung bersamanya, sampai aku mendaki pelaminan dengannya. Cita-cita kami kembali ke Merbabu bertiga bersama anak kami. Namun spesialnya, dia sudah tidak dapat aku lihat lagi, karena Tuhan telah memintanya kembali di saat dia melahirkan anak perempuan pertama kami. Di Merbabu kami meninggalkan kenangan. Demikian kisah dari salah satu teman saya yang saya tulis ulang. Demikian kisah dari salah satu teman yang saya tulis ulang. Sedikit saya tambahi untuk memberi bumbu agar enak didengar. Salam Rahayu. Terima kasih.